Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan kita juga ada sebuah amalan yang mana apabila kita lakukan, dia bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Itulah sabda Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu. Entah berapa dosa kita setiap hari kita lakukan. Dan kita sebagai manusia telah disifatkan oleh Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan yang banyak. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu Lailatul Qadar? Apa arti qadar? Qadar ada yang mengatakan adalah mulia. Maka ini maknanya adalah malam yang mulia. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, rincian takdir satu tahun yang akan datang. Kita mengetahui bahwasanya berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Allah telah menetapkan seluruh takdir. Takdir saya, takdir Anda telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang akan terjadi di Indonesia yang akan datang, apa yang terjadi pada diri saya dan apa yang akan terjadi pada diri Anda, dia tidak akan keluar dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan semenjak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Namun ada lagi rincian takdir dari takdir yang ada di Lauh Mahfuz, yaitu rincian takdir setiap tahunnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan rincian takdir untuk satu tahun yang akan datang, itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami
menurunkan Al-Quran, menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi nuzul Al-Quran itu malam Lailatul Qadar, karena Allah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ini ada pertanyaan yang menunjukkan akan sebuah keagungan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang baik? Ulama mengatakan, beribadah kita pada malam itu dengan segala jenis ibadah yang kita lakukan. Kita berzikir, mulai dari sholat maghrib, karena malam itu berawal dari tenggelamnya matahari. Sholat maghrib, sholat sunat kita, zikir kita, doa kita, ya, doa kita ketika berbuka, kemudian sholat isya kita, sholat sunat kita, kemudian sholat tarawih kita. Mungkin kita melakukan pada malam itu juga dan membaca Al-Quran yang begitu banyak, ya, mungkin berzikir, mungkin berdoa, sehingga pada malam itu kita tidak tidur malam itu, berketepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kita tidak tidur, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa siapa menegakkan malam Lailatul Qadar, mengisi malam Lailatul Qadar didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Seperti apa orang yang mengharapkan pahala? Tentu dia semaksimal mungkin dia melaksanakan ibadah pada malam itu, sampai-sampai dia tidak tidur. Satu malam yang dikerjakan dengan segala jenis ibadah yang dia kerjakan, malam itu dia tidak tidur. Satu malam itu saja, kalau memang itu adalah malam Lailatul Qadar, maka satu malam ibadahnya lebih baik daripada ibadah yang sama dia kerjakan sehingga dia tidak tidur selama 1000 bulan. Subhanallah. Berarti keutamaan ibadah pada malam Lailatul Qadar melebihi dari keutamaan kita beribadah sepanjang umur kita. Karena 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada malam itu? Sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh, yakni maksud ruh itu adalah malaikat Jibril, turun ke langit, turun dari langit ke bumi, turun dari langit ke bumi. Malaikat membawa ketenangan, membawa rahmat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat malam Lailatul Qadar ini, selamat sampai terbit fajar. Berarti malam Lailatul Qadar itu bukan sesaat dari malam, sebagian dari malam, tidak. Tapi malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka saatnya kita harus memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya adalah besoknya, paginya, matahari terbit dalam keadaan yang tidak bercahaya. Kata istilah orang, seperti bulan kesiangan. Tidak bercahaya, redup. Tapi kelihatan matahari itu terbit. Sebagian ulama mengatakan, kenapa redup cahayanya? Karena paginya malaikat kembali ke langit. Karena tertutup oleh bayangan malaikat. Ya, cahaya matahari itu tertutup oleh bayangan malaikat. Sehingga matahari tidak kelihatan sinarnya yang begitu kuat.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari terakhir. Nabi SAW mengatakan, "Taharru Lailatul Qadri fil witri fi 10 awakhir min Ramadan." Carilah, perhatikanlah dengan sangat malam Lailatul Qadar itu pada bilangan-bilangan ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kalau seandainya dia diberikan taufik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang dia baca? Nabi SAW mengatakan untuk mengarahkan dia untuk membaca zikir atau doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha pemberi maaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Kita memohon kepada Allah dimaafkan segala dosa-dosa kita, karena tidak ada yang bisa memaafkan dosa kita, dan tidak ada yang bisa memberikan pengampunan terhadap dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan diberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.